Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Fatur Rahman, NIM 2265051 di kelas B. Nah, di sini saya akan memperhatikan tentang materi komputer security. Oke, kita langsung saja. Nah, kenapa keamanan komputer dibutuhkan? Nah, di sini karena menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Nah, yang kedua, infrastruktur jaringan komputer seperti LAN atau internet yang memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Nah, kenapa kejahatan komputer semakin meningkat pada era-era saat ini? Yang pertama, aplikasi bisnis berbasis teknik TI dan jaringan komputer meningkat seperti online banking, e-commerce, elektronik data, internet atau IDI. EDI. Kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Keempat, meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Yang kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Yang keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source code program yang digunakan. Yang ketujuh adalah berhubungan dengan internet. Nah, di sini tentang keamanan komputer atau computer security. Nah, keamanan komputer atau computer security adalah disiplin, ilmu, dan praktik untuk melindungi komputer jaringan dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Nah, keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap pengguna, penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Nah, prinsip dasar keamanan komputer yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua integrity atau keaslian, ketiga availability atau ketersediaan, yang keempat authentication atau autentikasi, yang kelima authorization atau otorisasi, dan yang keenam non reproduction, tidak dapat dibantah. Nah, yang pertama kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Nah, yang kedua yaitu keaslian atau berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya. Yang ketiga ketersediaan. Itu berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Yang keempat yaitu autentikasi, yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang kelima, otorisasi, yaitu memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Yang keenam yaitu tidak dapat dibantah, non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengiriman sebuah transaksi dapat menyebabkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ancaman keamanan komputer secara umum. Nah, yang pertama itu manusia, yang kedua hardware failure, yang ketiga software failure, dan keempat itu alam. Nah, kenapa ada manusia di sini? Karena manusia bisa masuk ke dalam aspek hacking atau cracking atau siapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan. Terus memasukkan program ilegal seperti virus, worm, dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang kedua yaitu hardware failure. Nah, hardware itu yaitu tidak stabilnya suplai listrik dalam jangkauan waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Yang ketiga itu segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Nah, yang ketiga yaitu software failure. Nah, di sini software failure itu yang dimaksud adalah adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang keempat yaitu alam, merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ancaman keamanan komputer. Nah, di sini ada 4 ancaman keamanan komputer, yaitu keamanan yang bersifat fisik, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi, dan keamanan dalam operasi. Yang pertama yaitu keamanan yang bersifat fisik.
termasuk akses yang orang di gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contoh, denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja, karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Selanjutnya, wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke label atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Yang selanjutnya itu scene flood attack, di mana sistem atau host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem atau hang. Yang kedua yaitu keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Yang itu adalah identifikasi user atau username dan password. Terus profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. Yang ketiga yaitu keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Yang pertama enkripsi, terus firewall dan VPN. Dan yang keempat yaitu keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur sistem serangan atau post attack recovery. Nah, inilah dia adalah security attack models atau model-model dalam attacks keamanannya. Yang pertama itu interruption, kedua interception, yang ketiga modification, dan yang ketiga fabrication. Nah, yang pertama itu interception. Yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dan dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Nah, inilah ada contohnya seperti begitu. Dan yang kedua yaitu interception, yaitu pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau sniffing, man in the middle, phishing, dan geologging, wiretapping. Yang ketiga yaitu modification. Nah, yaitu pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah atau temper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi data dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang keempat yaitu fabrication. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Nah, inilah dia adalah ilustrasi serangan keamanan komputer seperti di pada gambar. Dari internet service prosedur, terus ada hackernya, terus kepada pemerintah. Nah, inilah security breach accident. Nah, yaitu serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak dan memperoleh alat manajemen jaringan dan infrastruktur TI. Serangan ini memungkinkan peretas atau mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan-perusahaan sebesar seperti Microsoft, FireEye, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Nah, ini dia terus dari ini tadi dan ini. Nah, terus yang itu adalah 15 contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Yang pertama yaitu pembobolan sistem web KPU pada pemilu 2019. Nah, itu dia yang itu hari telah bobol. Yang kedua itu serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia. Yang ketiga yaitu pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016. Dan yang keempat yaitu pembobolan sistem web Bank Mandiri pada tahun 2015. Yang kelima, serangan DDoS pada situs web BBCA pada tahun 2014. Pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013. Pembobolan situs web PT Telkom pada tahun 2012. Pembobolan situs web Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Serangan DDoS pada situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2010. Serangan Trojan Stuxnet pada instalasi nuklir besar di Iran yang melibatkan perusahaan asal Indonesia pada tahun 2010. Serangan hacker ke situs web Mabes Polri pada tahun 2009. Serangan hacker ke situs web Presiden RI pada tahun 2008. Pembobolan situs web ke Dubes Amerika Serikat Indonesia pada tahun 2007. Serangan virus I Love You pada tahun 2000. Serangan virus Melissa pada tahun 1999. Nah, inilah 7 prinsip keamanan komputer. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan atau polisi keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Yang kedua yaitu perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga itu perjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Yang keempat, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Yang kelima itu kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang keenam, asumsikan bahwa sistem